apa namanya, udah masuk 5G, kemudian ada lagi LTE gitu ya. Nah, kemudian ada lagi 4G, ya GSM, 3G, GSM, CDMA ini teknologi-teknologi lama, ya, mulai dari CDMA, 3G, kemudian 4G gitu kan. Nah, kemudian yang di Indonesia terkenal dengan 4,5G gitu. Padahal sebenarnya nggak ada 4,5G itu. Sebenarnya 4G tambah LTE sebenarnya. Nah, itu adalah 4,5G sebenarnya. Kemudian ada lagi 5G. Nah, kalau kebetulan di Taiwan, yang saya cukup lama di sana, nah, itu sudah mulai riset-riset tentang 6G, termasuk riset saya ini. Ini dalam kategori untuk menuju ke Beyond 5G, yang arahnya ke 5G. Nah, kebutuhan ini kenapa kok perlu gitu kan? Seperti diketahui, kalau misalkan kita pakai WiFi, Bluetooth, RFID, yang pasti itu hanya penggunaan jarak pendek saja, dia terkait dengan jarak. Kemudian komunikasinya. Kemudian kalau pakai LoRa, ya agak lebih luas gitu kan, agak lebih luas. Cuman biasanya mereka menggunakan frekuensi yang ilegal. Ya pasti perlu sumber daya lain agar apa namanya komunikasinya itu aman, gitu kan. Nah kalau misalkan pakai yang ini 5G LTE, 5G LTE ini, ya ini yang pasti frekuensinya adalah legal karena dia sudah berizin dari sebuah provider gitu kan. Jadi untuk masalah keamanan insya Allah sudah terjamin gitu kan. Kalau masalah keamanan untuk komunikasi sama komunikasi via kita pakai handphone ya gitu, itu. Oke. Nah, untuk memberikan layanan IT ya tadi perkembangan luas tadi ya gitu kan. Kan tadi dari awal di awal tadi sudah saya sebutkan bahwa kenapa sih kok muncul NB-IoT? Nah itu tadi karena semakin masifnya penggunaan IoT. Ya, nah dia kalau misalkan jaringannya dia pakai jaringan seluler secara luas, pasti akan banyak terganggu karena seluler pada dasarnya dia sudah mengcover apa aja. Dia mengcover komunikasi via GSM gitu ya, terus kemudian ada video, ada voice gitu kan, kemudian ada teks gitu kan, ada data teks, kemudian tambah lagi ada data IoT. Terus kemudian IoT ini kan konsepnya juga apa namanya istilahnya tidak full duplex ya. Jadi IoT kan hanya satu arah dari sensor menuju ke ke prosesor. Nah, sedangkan kalau kalau komunikasi via GSM umumnya kan dilakukan secara full duplex gitu kan. Kalau IoT kan terkenal dengan half duplex gitu. Nah, itu harus karena juga cukup banyak ya harus punya tersendiri, punya bandwidth sendiri gitu kan. Nah, makanya ini GPP ini mengeluarkan ya sebuah standar teknologi LPWA tadi ya sekitar Juni tahun 2016. Itu juga lumayan baru sebenarnya ya, hanya berapa tahun ya kalau dihitung mungkin setelah baru 8 tahun. Ya ini ya disebut sebagai European Internet of Things. Di Indonesia mungkin saya kurang tahu. Saya kira Telkomsel ada, Telkomsel. Tapi pangsanya khusus kayaknya untuk perusahaan gitu kan. Tapi yang untuk provider lain saya belum tahu. Nah, dasarnya ini diawali dengan ini LTE. Dengan jadi dia ada bernama dengan long term evolution. Ya, ini di atasnya 4G gitu ya. Jadi kalau orang Indonesia bilangnya 4,5G gitu ya. Karena kita pernah dengar ada 4,5G gitu. Padahal sebenarnya itu adalah LTE gitu kan. Nah, ini jadi NB-IoT menggunakan sebuah spektrum yang bernation. Seperti itu. Nah, ini kira-kira gambaran untuk NB-IoT ya, secara apa namanya, secara kasar. Jadi ada ini dari apa namanya user equipment, gitu kan. Nah, ini ada proses NAS, RRC, BDCP, RLC, MSC, sama PHY. Ini ada artinya sendiri-sendiri ya. Gitu kan di sini terangkan kalau misalkan uh, NB, ya ini kita sebut sebagai involved node. Ya, dia semacam BTS-nya, BTS-nya untuk IoT itu tersebut gitu kan. Jadi kayak BTS kalau dikomunikasikan BTS ya. Jadi kita kalau di NB-IoT ada namanya IRP gitu kan. Sama di sini ada RRC, dia apa namanya mencakup ya, cakup ada PAY, PSY itu adalah sebenarnya adalah physical ya, physical. Kemudian ada medical
akses kontrol atau MAC, kemudian radio link control atau RLC, gitu kan. Nah, kemudian ada paket data, ya packet data convergence protocol, gitu, atau PDCP, kemudian ada lagi radio resource control atau RRC, dan non access traffic atau NAS. Ini kalau istilah-istilah ini kalau teman-teman teman-teman yang sudah bermainan di maksudnya di bidang wireless berarti sudah lumayan. Saya kira sudah lumayan ngerti, gitu kan. Oke. Nah, ini tadi ini terhalang, ini saya terbawa. Ya. Nah, ini adalah mode operasi. Jadi mode operasi dari NB-IoT ya pada sebuah LTE, gitu kan. Jadi dia ada tiga pada sebuah LTE. Ya, jadi untuk mode operasi ini ada yang ini dimisahkan ini seperti ini, ya ada PRB ya. Kemudian ada satu PRB yang sama, ya. Jadi ini adalah spektrum LTE, ya. Katakanlah N-band dari LTE, ya. Ini ada misalkan PRB dengan kasih kode 0, PRB kasih kode 1, gitu kan, sampai PRB kasih kode N-1 misalkan, ya. Nah, ini ada sebagian yang ada untuk layanan LTE seperti ini, kemudian ada lagi yang untuk bandwidth. Ada bandwidth-nya itu, ada bagian bandwidth yang untuk NB-IoT. Ya, dengan lebar pitanya ada 180 kHz. Gitu. Nah, yang model seperti ini, artian BLT-nya, bandwidth NB-IoT ini terletak di dalam spektrum LTE secara langsung. Inilah disebut sebagai, atau di bagian tengah spektrum LTE. Ya. Inilah disebut sebagai in-band. Kemudian ada lagi yang guardband. Guardband ini ada di tepi. Ya, jadi di tepinya LTE spektrum. Dan ada yang stand alone. Stand alone dia berdiri sendiri. Jadi misalkan ini ada GSM, dia tidak masuk dalam LTE tapi berdiri sendiri. Nah, penggunaan semacam ini biasanya bergantung kepada jumlah pengguna IoT. Nah, semakin tinggi, ya dia tidak mengganggu yang lain-lain, dia harus berdiri sendiri. Gitu. Oke, terus kemudian saya perkecil aja ya. Nah, kemudian ini adalah list dari LTE-PRB yang tidak menurut indeksnya LTE ya, yang bisa digunakan untuk NB-IoT. Untuk lebih jelasnya di sini. Ada yang untuk yang menggunakan band lebar band 3 MHz, ini adalah dia diberi kode ya pada band 212. Ini masuk kode itu. Ini 01 dan seterusnya ini. Nah, ini kode 212 kayak gitu. Sampai yang 20 MHz. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian mode transmisi. Kita tahu bahwa NB-IoT ini pertama kali susun beroperasi dalam berbasis frekuensi division duplexing, ya, frekuensi dalam protokol ya 3GPP rilis 13. Nah, ini dengan kata lain INP dan W akan mentransmisikan dalam satu pita frekuensi dan menerima di pita frekuensi lain. Artinya dalam satu band frekuensi itu tidak ada komunikasi full duplex, tidak ada komunikasi kirim dan terima, tapi hanya kirim saja. Kemudian pita lainnya menerima saja, seperti itu. Nah, karena kendala modul NB-IoT itu untuk user equipment itu berarti perangkat IoT-nya, ya. Perangkat IoT ya, termasuk berarti ada sensor, kemudian ada mikrokontrolernya, kayak gitu kan. Kemudian ada yang dikirim melalui sebuah antena, kayak gitu ya. Nah, itu tadi yang akan diterima oleh sistem ini. Nah, karena modul NB-IoT itu berdaya rendah, gitu kan. Terus kemudian kompleksitasnya juga rendah, dan masa baterainya juga sebenarnya tidak lama juga, gitu kan. Karena baterai yang kalau di setting ya, biasanya kalau digunakan secara masif, kalau misalkan untuk traffic light atau misalkan untuk strip parkir kayak gitu ya, itu biasanya baterai itu disetting untuk 10 tahun, gitu kan. Tapi nggak ada benar-benar 10 tahun selesai masih belum ada 10 tahun harus kita ganti. Nah, itu.
Nah, di mana di sisi UN ini berbasis dalam mode FDD ya, atau apa namanya, di master FDD ini adalah half duplex ya, dan duplex atau setengah duplex bentuk B. Artinya UN dapat mengirimkan atau menerima saja, tapi tidak bisa melakukan keduanya. Nah, kemudian sebentar Pak. Baik, mohon maaf kita lanjut ya. Ini kafenya udah diusir, harus pindah. Oke. Nah, di mana ini untuk terpadu ya, ini juga disisipkan di antara transmisi. Ya, jadi mode transmisi ini dipilih untuk UV karena adanya kapasitas pemrosesan perangkat keras. Nah, di mana INP ini, kalau untuk INP-nya ini berbasis dalam mode FDD duplex atau full, ya, full duplex, penuh, gitu kan. Dia dapat mengirim dan menerima secara bersamaan untuk FDD-nya. Tapi user equipment atau IoT-nya itu hanya ngirim atau terima saja. Kalau BTS-nya, dalam tanda kutip BTS atau INP, ini hanya dia bisa ngirim dan bisa terima. Itu. Nah, kemudian karena bisa mengirim dan bisa terima, ya ini kalau misalnya kita ilustrasikan untuk separuh duplex ya, untuk FDD, ya, jadi ada proses downlink dan ada proses uplink, gitu kan. Ini yang terjadi pada IoT-nya. Nah, nanti pembahasan kita adalah proses uplink sesuai dengan judul kita. Di mana ini pada proses uplink ini adalah juga 180 kHz. Gitu. Nah, untuk mengenal nanti sebelum lebih jauh lagi kita sedikit mengulas sedikit ya, mengingat setahun yang lalu ini pengenalan atau sistem framing dari Android gitu ya. Jadi sistem framing ya ini ada frame ya dari Android ya, itu ada 1024 blok gitu ya seperti ini. Nah, terus kemudian kita bagi lagi menjadi apa namanya subframe gitu ya, masing-masing subframe, dan di mana masing satu dua subframe itu itu bergantung pada berapa bandwidth yang digunakan. Kalau bandwidthnya 180 Hz kira-kira seperti ini gambarannya. Ya, ini saya kira setahun yang lalu sudah pernah saya jelaskan ya. Nah, ada dua slot, salah satunya gitu kan, untuk satu dua subframe, di mana subframe ini kira-kira kalau misalkan dibuat time-nya, atau domain time-nya, ini adalah 1 milisecond ya, atau 1 milidetik. Seperti itu. Oke. Nah, untuk sistem framing ya, ini komposisi sinyal fisiknya ya. Ini tadi penjelasan yang dari Bapak tadi. Jadi pada level sinyal ya, satu subframe downlink NVLT ini terdiri dari 12 kali 14 elemen ya, sumber daya ya. Kemudian di mana 12 dan 14 ya. Ini sesuai dengan jumlah subcarrier dan simbol multiplexing pembagian frekuensi atau FDM ortogonal atau kita kenal dengan OFDM ya, dengan dari subframe masing-masing. Nah, itu tadi kalau di kotak-kotak yang kecil tadi itu ya sebenarnya adalah 12 kali 14. Nah, ini gambar di atas ini menunjukkan sebuah format subframe downlink di manakah adalah indeks carrier dan L adalah indeks untuk simbol OFDM-nya. Dan pada sistem LTE ya ini dua format cyclic traffic ya atau CP ini dapat digunakan untuk simbol OFDM ya, dan di mana ada simbol normal dan extended-nya. Kemudian format diperluas untuk mengurangi jumlah simbol FDM per slot menjadi 6. Gitu. Jadi pada dasarnya kalau kena seperti biasa pada komunikasi wireless gitu ya. Jadi ada setelah proses multiplex gitu ya. Multiplex kan nanti hasilnya itu kan nanti kita buat simbolnya gitu ya. Sinyal itu kita buat simbolnya. Itu simbolnya bisa aja BSG gitu kan, atau apa namanya? Ada BSG, kemudian ada KIM gitu ya. Nah, itu penjelasan kalau kita belajar wireless ya. Nah, ini karena wireless juga sama aja sebenarnya konsepnya. Kemudian di NB-IT ini ada cyclic traffic ini dibuat tidak diperlukan ya. Artinya perluasan CP ini tidak diperlukan. Nah, dengan demikian setiap slotnya ini terdiri 7 simbol ODS. Dengan Nah, kemudian dengan cara yang sama, ya seperti pada LTE, CP dari simbol LDM, yang pertama dari setiap slot ini pada bertahan selama 5,2 mikrosecond.
Sedangkan setiap CP dari 6 simpulannya bertahan selama 4,7 mikrosecond. Kenapa kok saya agak sedikit bilang CP? Karena salah satu parameter yang akan gunakan untuk pengoptimasi adalah CP ini. Nah, ini lebih khusus lagi kalau yang ini yang dengan pita panjang pita 3,75. Nanti nggak usah saya jelaskan lagi yang ini ya. Terlalu banyak. Kemudian opsi transmisi baik downlink maupun uplink. Ya. Jadi di NB-IoT tadi sudah jelaskan ada opsi transmisi baik itu downlink maupun uplink. Ya. Di mana untuk transmisi downlink, opsi multitone ini adalah salah satu penggunaan menggunakan 12 carrier yang tersedia. Teman-teman mau izin ya, saya sudah diusir tempatnya. Ini saya pindah dulu ya. Saya pindah sebentar. Jadi mohon stay, stay tune. Saya ya, mohon maaf ya, Pak Edi, mohon maaf teman-teman. Oke, siap. Ya, ini saya di kami tadi ternyata mau tutup, jadi usir. Ya, ya, silakan. Pindah sini. Ya, udah kelihatan tampilannya, baik teman-teman, Pak Edi? Belum. Belum ya? Ya. Bentar. Oh, sudah kelihatan? Ya, sudah. Baik, slide ke-14 ya Pak Edi. Inggih. Betul, Pak. Baik ya. Ya. Jadi di NB-IoT ini ada dua opsi untuk transmisi. Tadi saya jelaskan, baik singleton. Oh, mohon maaf, kali ini belum kayaknya ya. Jadi NB-IoT ada dua opsi transmisi ya yang dimungkinkan. Ini baik singleton maupun multistone. Sebentar Pak Edi. Videonya saya nyalakan tadi. Ya. Nah, ini di mana kalau untuk transmisi downlink ya, ini opsi multistone merupakan satu-satunya aja. Ya.
ya dengan kemungkinan menggunakan 12 subkarrier. Sedangkan untuk transmisi uplink dapat digunakan untuk adopsi, ya. Jadi apa namanya, dia bisa multi-stone maupun single stone kalau untuk uplink. Namun bergantung pada jarak subkarrier yang digunakan. Nah, untuk uplink, ya, jika bandwidth-nya kita menggunakan 3,75 kHz, ya, hanya opsi single stone yang dimungkinkan, ya, atau satu buah subkarrier yang digunakan. Tapi untuk kasus dengan bandwidth-nya 15 kHz, ya, dua opsi dapat dilakukan melalui kemungkinan konfigurasi transmisi, baik 1, 3, 6, atau 12 subkarrier. Gitu. Nah, kemudian untuk selain opsi transmisi, ini konsepnya untuk transmisi uplink digunakan dalam spesifikasi 3 dBp. Nah, ini di sini kebetulan apa namanya, ada tabelnya. Nah, ini didefinisikan apa yang dinamakan dengan resource unit atau unit sumber daya. Ini mewakili unit terkecil yang dapat ditransmisikan dalam uplink, ya, tanpa dari jarak karya sumber karya tadi yang digunakan. Ini apa namanya, bisa menggunakan dengan jarak yang bandwidth-nya 3,75, 15, pastinya terlepas dari itu, ya. Ini hanya bergantung pada opsi transmisi dia pakai itu. Nah, ini adalah kira-kira kalau coba tabelnya seperti ini. Jadi kalau misalkan ini ada space, ya, untuk subkarrier atau jarak subkarrier untuk 3,75 Hz, ya, ini sebenarnya kita beri nama simbolnya 1, ya. Nah, setelah dijumlahkan 1 nanti apakah 1, 2, 3 nanti akan ada di penjelasan. Nah, kemudian di mana apabila simbolnya kita sebutkan 1 ini tampaknya ada 16, kemudian jumlah resource elemennya ada 112, kemudian SC ADMA-nya untuk simbolnya ada 12, dan durasinya untuk R-nya adalah 32 milisekund. Dan untuk 15 ini bisa beroperasi pada 1, 3, 6, 12. Apa namanya? Simbolnya simbol subkarrier, ya. Angka 1, 3, 6, dan 12. Angka ini dapatnya dari mana? Angka ini dapatnya ya dari TRIG-PP rilis 13 tadi, teman-teman. Gitu, ya. Kemudian, nah, untuk transmisi single stone yang menggunakan jarak 15 atau 3,75 kHz, ya, ini satu resource unit akan memiliki jumlah RE yang persis sama, jadi 112, gitu kan. RE tadi, RE itu resource elemen yang kotak-kotak, satu buah kotak kecil tadi, kita buat kotak-kotak tadi, yang terdiri satu kotak ini kita sebut sebagai satu RE. Nah, ketika spasi 3,75 digunakan, durasi slot juga menjadi 4 kali lebih lama daripada slot dengan spasi 15 kHz. Nah, karena itu, ya, RU ini akan bertahan 8 milisecond dengan jarak 15 kHz dan 30 milisecond dengan jarak 3,75 kHz. Sedangkan untuk transmisi tone, ini satu RU akan mempunyai 168 RE. Kalau untuk multitone, untuk setiap durasinya, yakni 3, 6, atau 12. Karena satu sudah pasti single tone. Kemudian dalam kasus seperti itu, ya, ini durasi RU akan lebih pendek ketika jumlah subkarrier lebih banyak digunakan. Karena jumlah RE yang lebih banyak dan ditransmisikan adalah durasi yang lebih singkat. Nah, ini juga perlu dicatat, ya, ketika transmisi uplink itu berisi informasi kontrol atau kita sebut juga DCI, ya. DCI kalau apa namanya kita simbolkan, ya, kita logonya bukan logo apa simbolnya, ya, notasinya adalah DCI. Nah, itu tadi kontrol. Nah, di mana di sini ada acknowledge, ya, acknowledge atau ACK. Jadi ini sama persis seperti komunikasi di GSM, ya, atau negatif acknowledgement. Acknowledgement itu artinya misalkan dia seorang kayak misalkan dari IoT tadi memberikan sinyal ke NB-nya. Kalau dia menjawab oke, ya, artinya boleh dipersilakan masuk, gitu kan, itu berarti acknowledgement. Kalau itu tidak boleh, ya udah negatif, gitu, negatif acknowledgement atau cek, gitu. Jadi ternyata komunikasi via wireless itu juga ada aturannya, sama kayak kita bertamu, pokoknya. Kemudian RU ini didefinisikan sebagai satu subkarrier dan paslot, ya. Nah, kemudian untuk RU-nya berlangsung selama 2 milisecond dan 8 milisecond dengan jarak 15 kHz untuk 2 milisecond dan 3,75 untuk kHz untuk yang 8 milisecond.
Nah, di mana informasi acknowledgement atau negative acknowledgement itu dikirimkan melalui opsi single tool. Gitu ya. Jadi nggak perlu mengikuti kalau untuk opsi acknowledge maupun negative acknowledge. Oke. Nah, ini kira-kira modelnya ini ya secara keseluruhan ya biar punya gambaran gitu kan. Ini adalah diagram transmisi ya secara keseluruhan pada antara NB-IoT dan ENB. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, ini mulai dari ini ya, ada NP-BCH, NP-DCCH. Ini mohon maaf banyak singkatan ya, tapi di sini kita perjelas sini singkatannya. Gitu kan, apa itu NP-BCH gitu kan, di sini kan ada kelihatan. Mulai dari NP-BCH, itu tadinya sini broadcast gitu kan. Nah, ini adalah transmission of NID. Ya, jadi ini sebenarnya narrowband physical broadcast channel. Nah, singkatannya sebenarnya itu. Nah, kemudian ada lagi NPDCCH. Ini pada pertemuan dulu ya, saya berangkat sih ya. Jadi narrow physical downlink, ya downlink control channel. Seperti itu. Nah, ini pengertiannya, untuk penggunanya. Kalau NPVCA nanti bisa dicek sendiri ya. NPVCA itu transmisi dari NID, kemudian kalau NPDCCA itu transmisi kontrol. Ya, nah, di sinilah posisi scheduling nanti, kan? Karena kebetulan itu bukan tentang scheduling ya. Nah, kalau DMRS, NPVCA dan macam-macam ini kan sudah pernah saya jelaskan yang lalu, gitu kan? Oke, ini untuk saluran skala untuk NB-IoT ya, gitu kan? Jadi untuk istilahnya cara kerjanya, bagaimana dia bekerja. Jadi dalam transmisi data untuk teknologi NB-IoT ini adalah 180 Hz. Nah, kemudian single carrier frekuensi detection multiplex akses atau kita sebut sebagai SCFDM ya, ini dengan jarak sebenarnya 15 kHz dan 12 submarine. Kalau datanya ini apa frekuensi detection multiplex akses, ini jadi ini adalah hasil dari proses awal ya, multiplex ya, gitu kan. Jadi modulasi ya, dari proses modulasi hasilnya adalah itu. Apakah dia berbasis itu atau kan berbasis frekuensi gitu kan. Seperti itu. Oke. Nah, ini setiap slotnya ya, setiap slot waktunya atau time slot ya, ini selama 1 milidetik dan 30 second. Nah, ini digunakan untuk transmisi coupling pada NB-IoT. Kemudian selain itu ya 48 subcarrier untuk time slot yang mencakup 2 milisecond ini dapat digunakan dengan jarak subcarriernya adalah 3,75 kHz. Nah, ini kembali lagi saya jelaskan ya, agak sedikit ulang dia dulu tapi ditambahin lagi ya, ini tentang narrowband physical broadcast channel tadi yang saya bilang tadi ya, dan narrowband physical broadcast channel. Nah, narrowband primary synchronized signal dan narrowband secondary synchronized signal ini masing-masing berada pada, ini contohnya pada gambar ini ya, pada subframe 1 ini ada angkanya, ini adalah nomor subframe ya, tapi indeksnya biasanya kalau 1 itu dikasih indeks 0 ya, 2 kasih indeks 1, 3, tapi sebenarnya kalau di nomor ya nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, di mana ini untuk baik itu physical ya, narrowband, kemudian NP-BCH atau NPSS atau NNSS ya, ini tetap pada subframe 1, 6 dan 10 ya, pada 1, 6 dan 10 ini 1, 6 dan 10 yang kita kasih warna agak beda ini. Kemudian NPD-SCH ya, atau narrowband physical downlink share channel ya, atau yang NPDCCH atau narrowband physical downlink control channel, gitu kan, secara dinamis mengisi subframe yang tersisa. Jadi NPD-SCH, NPD-CCC dan ya, ini semuanya disebut satu kotak ini kita sebut semuanya adalah NPDCCH. Nah, sisa subframe ini ya, NPD-SCH sama NPDC ini mengisi yang ini.
Gitu. Dan kemudian sementara MPDJA mengirim informasi kontrol. Ini proses itu terjadi pada user equipment. Nah, kemudian sementara NPDCJH mengirimkan informasi ke kontrol ke control calling atau data control information gitu ya ke UE, terus kemudian ini dari dari ENB ke mana ke UE gitu kan, maka NPDCJH berisi data untuk perangkat tertentu ya. Jadi pada dasarnya setelah dia melakukan broadcast kemudian diukikan, sudah terjadi acknowledge, kemudian dilakukan sinkronisasi kan dari ENP ini ngirim lagi ke UE gitu kan. Nah, pakai NPDCJH tadi salurannya gitu kan. Ya, kemudian NPDCJH ini berisi data downlink untuk perangkat tertentu. Jadi mendownlink kiriman tadi dari ENV ke ke UE tadi. UE itu IoT-nya. Nah, untuk NB-IoT ini ada 3 format. Jadi yang dikirimkan muatannya berupa DCI, berupa DCI ini. Nah, ini ada 3 format berbeda. Nah, kalau kebetulan pada case sekarang, case yang sekarang ini ya, jawaban uplink NB-IoT ya, uplink grade-nya ini menggunakan format DCI N0 ya, N0 gitu. Oke, ya, yang dimaksud R tadi inilah, ini ada gambarnya. Maksud ini kota-kota ini, satu kota ini sebetulnya ini. Ya teman-teman ya. Memang tidak bisa sih sangat tidak bisa ya apalagi punya gambar kasar dan gambar kasar. Oke. Nah, setelah itu kemudian Narrowband Physical Uplink Share Channel atau NPWC dan Narrowband Physical Random Access atau NPR ACH gitu kan, ini adalah salah satu yang didukung untuk uplink. Nah, setelah distribusi NP-RAX ya, NP-USCA ini memanfaatkan sumber daya yang tersisa. Dan NP-USCA mulai transfer data uplink. Nah, setelah ini tadi udah terima, udah disinkronisasi, udah DCI-nya juga diterima oleh si user equipment nanti, nah, maka barulah memulai transfer data gitu ya. User equipment tadi ke ENP gitu. Nah, NPWCA melalui saluran NPWCA ya, gitu kan. Ini mentransfer data uplink. Nah, sedangkan NP-RAX-nya memulai proses random access, gitu ya. Istilahnya NP-RAX-nya dari si ENP mulai proses random access, gitu kan. Bukain pintu, gitu kan. Karena ini mau transfer ini mereka bukain. Atau gampangannya menyediakan wadah kalau dianalogkan gitu ya. Nah, kemudian pada profesi uplink, NP-RAX ini digunakan untuk pendekatan random access. Nah, periode NP-RAX ini dapat diberikan dengan menggunakan kayak pola lalu lintas gitu ya. Nah, kemudian sumber daya uplink yang bersih akan digunakan oleh NP-USCH, sementara perioditasnya NP-RAX ini dijaga konstan. Nah, selanjutnya setiap subframe yang terdiri dari 2 slot ya slot waktu ya, yang masing-masing slot berdurasi setengah milisecond dengan 12 frekuensi subvarian untuk ruang frekuensi 15 ya, ini seperti kira-kira ya, pada gambar sebelah ini tampaknya. Oke, kan? Bentar ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada link budget dan resource assignment. Nah, ini yang paling penting karena 2 parameter ini ya yang akan kami gunakan untuk melakukan optimasi. Gitu. Ya, nah, 2 parameter ini kelihatan 2, tapi isinya banyak, ada 7 variabel gitu kan. Di mana ini kita tahu ya banyak aplikasi IoT yang dapat didukung oleh NB-IoT.
untuk memenuhi sensitivitas keandalan dan latensi. Karena memang diharapkan kan latensinya apa namanya berlatensi rendah ya gitu kan. Nah sedangkan apa namanya IoT rata-rata latensinya tidak rendah gitu kan. Nah ini yang jadi sebuah problem itu, makanya harus di apa namanya dikelola bagaimana supaya memiliki latensi yang rendah gitu. Latensi yang kecil maksudnya itu. Nah makanya ada apa namanya untuk apa namanya ukuran cerdas, kemudian manajemen infrastruktur kota pintar gitu kan, itu ya diharapkan seperti itu bisa digunakan. Ini konsep untuk DIT ya, manajemen apa namanya private health gitu kan, kemudian untuk mendeteksi penyakit juga bisa, dan alat kebakaran gitu kan. Pasti alat kebakaran adalah rendah, kalau enggak kebakaran sudah habis baru datang orangnya madamnya. Oke, DNPT ini penjadwalan diperlukan ya untuk mengontrol dan meningkatkan akses jaringan perangkat. Nah, untuk mengecek ini sekali kebalikan tadi lagi, untuk mencetakkan kode 1 DCI ini perangkat IoT perlu melacak stream MPD DCI yang akan datang, yang juga dikenal sebagai ruang pencarian. Kan tadi ya, ada perangkat kan harus dilacak dulu MPD DCI tadi, kotak-kotak tadi, yang kotak-kotak apa namanya sebelumnya yang berwarna-warna tadi. Nah, kemudian jadwal pengunggahan data aplikasi stasiun pangkalan atau kita dalam tanda kutip BS atau NB sebenarnya ini terdapat dalam DCI. Gitu ya. Nah, jumlah terbesarnya dapat dibawa dalam satu DCI per subframe NP DCI yang biasanya dapat diterima oleh setiap UA, user equipment. Kemudian parameter MUMAX, ya, nah ini untuk menentukan jumlah maksimum subframe ya NPDCH dalam ruang pencarian NPDCH. Kemudian periode NPDCH kita sebut sebagai NP, ini adalah interval antara dua peluang NPDCH secara betul-betul. Dan untuk semua NP proses penjawaban uplink adalah sama. Jadi untuk semua NP biasanya ya proses penjawaban uplink itu panjang NP-nya dianggap sama, dibuat sama. Ya biasanya yang terakhir itu yang agak beda karena ini kan mengenal apa namanya kan frame ya, subframe pokok kecil gitu ya. Itu biasanya ada panjang tertentu, nanti biasanya yang terakhir itu ya pasti tersisa kurang banyaknya itu. Oke, kemudian panjang MP ditentukan dengan simbol MUMAX kalikan G, di mana G-nya adalah parameter sistem. Ini dari apa namanya dari kami yang mendefinisikan sendiri kali ini. Nah, selain itu jumlah MPC yang dibuat tergantung pada panjang MP. Nah, DCI untuk satu perangkat ini dikirimkan ya sekian kali untuk mengurangi kesalahan transmisi. Gitu ya. Nah ini surat ketiganya, ini referensi ya. Kemudian ketiganya adalah sebelum MPDCI ditugaskan ke apa namanya DCI juga, di mana banyak calon dari suatu NP ini dilambangkan dengan L, ya, di mana ini L itu adalah panjang, ya, panjang keseluruhan, gitu kan, di mana mu sama dengan UMAX sebagai dengan tau DCI. Oke, ini adalah parameter untuk penyedia yang kami gunakan, ya. Jadi parameternya kita untuk schedule parameter kita kasih misalkan untuk set verification ya kita kasih simbol 0 sampai 6 ya, ini panjangnya nilainya 0 sampai 63 dengan kode repetition number. Dan repetition number itu kan sangat diperlukan karena perulangan ya, semir belum tentu langsung disaut namanya bahasa Jawanya disaut gitu. Nah, artinya kalau misalkan ngirim sinyal kan nggak mungkin langsung diterima gitu kan, harus ada perulangan. Nah ini nilai 0 sampai 7 untuk kita desainkan 0 sampai 7 ya, tapi kami mohon maaf ini mendesainkan bukan dari kopi sendiri, kan kami mengacu pada protokol yang ada di GPP. Kemudian resource assignment 0 sampai 7 juga, kemudian modulation dan scheme MCS ini ya, modulation encoding scheme ya. Kita apa namanya bernilai 0 sampai 13, kemudian scheduling delay. Nah, dalam penyedulan pasti ada delay gitu ya. Nah, ini kita kasih 0 sampai 3. Lagi tadi tadi kan ada RU itu apa yang 163.612 tadi ya yang kita sebutkan di atas tadi. Nah ini jelasannya. Nah RU ada unit terkecil yang mempertahankan blok transportasi aplik. Nah, kemudian berbagai macam RU ini ya ada tun 1, 3, 6, 12 dengan jarak subkariannya 15 kHz ya. Kemudian
di mana NB-IoT ini memungkinkan untuk broadcast ya dari satu single tone dan multi tone, gitu kan. Nah, kemudian untuk rentang 3,75 atau transistor single tone adalah salah satu-satunya pilihan aja. Kalau untuk yang 375, kalau yang tadi 15 bisa ada 4 pilihan. Jadi 1316. Ya. Nah, kenapa kok gitu? Nah, mempertimbangkan jarak subcarrier minimum yang dibutuhkan sebesar 15 kHz, gitu kan. Ini mempertimbangkan jarak subcarrier minimum yang dibutuhkan untuk sebesar 15 kHz. Nah, secara keseluruhan untuk 15 kHz ya kita bisa pilih ya dari resource unit untuk 1 tone, 3 tone, 6 tone atau 12 tone. Ini satu nada harusnya tone ya, gitu. Oke. Di mana kira-kira tipe RU ya, tipe research unit ada 4 ya. Nah, ini kita simbolkan ya, satu bila tonnya 1 ton ya, ini simbol 1 ini adalah tonnya sama dengan 12. Gitu ya. 2 ton ini ada 6. 3 ton ini ada 3. 4 ton ini ada 1. Ya, ini penjelasannya ada di kalau kita tadi yang RU tadi ya, gitu kan. Nah, masih 1 ton itu satu ton itu artinya ada 12 RE. Dan kalau 2 ton, ya dengan simbol 2, yaitu adalah ada 6 RE. 3 ton ada 3 RE, 4 ton ada 1, gitu. 1 ton, ya 1 RE, 2 RE, gitu kan, kayak gitu. Kalau misalkan yang single ton, artinya dia ada 12 RE langsung, jadi 1/12 itu dianggap 1. Seperti itu. Oke. Nah, ini perangkat hanya dapat ditetapkan satu tipe resource unit ya untuk transmisi aplim dalam NB. Nah, ini ya. Jadi kemudian sasaran penjabalan dan kondisi rasio perangkat keduanya menjadi faktor dalam alokasi tipe RU. Nah, ini kami mewakili variabel biner yang mewakili apakah suatu perangkat ini diberikan tipe RU ya key dengan cara yang ditunjukkan pada persamaan 2 ini. Ya. Jadi ini di sini ya ini dalam satu satu RU ya, gitu kan. Ini ada kita simpulkan adalah V ya, V, PI, Q, gitu kan. Q-nya dari jumlah dari 1 sampai 4 gitu ya. Dari simbol 1 ke 4 katakanlah kombinasi tadi, kalau misalnya dari simbol 1 sampai 4 untuk satu tipe RU kita itu tidak boleh lebih dari 1, gitu kan. Untuk tipe ini ya, untuk elemen semua P. Oke. Nah, ini kita turunkan dari persamaan di atas, maka nah ini jumlah subcarrier ini simbolnya adalah beta kita. Kami sebutkan beta ya, beta ke PI gitu kan. Ini ada kita bikin ada 12 PI 1 ditambah PI gitu kan. 3 PI dan 1 PI kan simbol dari ini kan. Nah, kita jabarkan. Nah, kemudian ini adalah type gitu ya. Oke. Nah, untuk jarak subcarrier 15 kHz ini tabel 3. Nah, ini misalkan 1 ton, ini karakteristiknya ya, karakteristik untuk tipe RU ya, untuk 1 ton ya, ini jumlah tahun 16. Itu kan durasi time-nya 8, bandwidth-nya 15 kHz dengan format transmisinya single tone. Hanya untuk 1 ton. Kemudian untuk yang tipe 3 ton ya, ini jumlah transfernya 8. Durasi RU-nya adalah 4, durasi waktu maksudnya ya. Kemudian BB-nya adalah 45. Ini tipenya adalah multitone. Jadi untuk 36, 12 ini adalah multitone. Jadi ya, kemudian 6 ton, ini ada 4, 2, 90 dan seterusnya. Tabelnya ada beberapa tabel. Nah, ini kemudian juga nilai dari subcarrier. Nah, ya, yang nilai dari parameter subcarrier ya, kita asosiasikan dengan RU ya. Jadi misalkan ini sebuah verifikasi value 0 sampai 11 itu 1 ton. Ya tadi saya sebutkan ya, berarti ada 12 ya. 12 RE ya. Jadi dari 0 sampai 11 kita kodenya 0 sampai 11. Sebenarnya sampai 11 sebenarnya ada 12 1 sampai 12. Ini kita kodenya dulu. Nah, kemudian kalau 12 untuk 3 ton, ya itu maksudnya ini 12 sampai 15 gitu kan nilainya. Nah, untuk 6 ton 16 sampai 17. 12 ton ini 14. Nah, kalau 19 sampai 63 biasanya ini pesanan. Gitu kan, ada riset nih. Nah, ini bergantung operatornya. Kalau yang set.
Gitu. Kemudian untuk masalah perulangan juga, perulangan ya, misalkan perulangan, jumlah perulangan, pada perulangan, misalkan ini apa namanya kita simpulkan 0, berarti dia 1 kali perulangan. Ya, dan seterusnya sampai 7, dia berarti kalau 7, berarti dia terjadi 128 pengulangan. Seperti itu. Nah, semakin banyak perulangan, kalau efeknya apa? Kalau makin banyak perulangan berarti ya waktunya makin panjang. Seperti itu aja. Artinya sinyalnya nggak nyampe-nyampe gitu kan ya. Misalkan kalau misalkan nanti kita pakai handphone ya sama kalau misalkan kita muter-muter lama terus gitu ya. Kalau tambah di komputer ya. Seperti itulah fenomenanya. Gitu. Nah ini adalah nilai ya nilai dari result apa namanya result assignment ya assignment value seperti ini ya dengan apa namanya result assignment ya parameternya, sebetulnya 0 sampai 7, ya ini adalah nilainya. Kemudian untuk delay-nya, schedule delay. Jadi ada 7 parameter ya untuk pemodelan ini. Gitu kan. Nah, ini ada dari 0 sampai 0, 1, 2, 3, itu simpelnya, gitu kan. Schedule-nya, delay-nya ada 8, 16, 32, 64. Ini semuanya satunya dalam milisecond. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk pada kira-kira schedule-nya apa namanya mekanisme penjadwalan. Penjadwalan itu bagaimana sih? Kita tahu tadi istilah broadcast ya. Ini kan semuanya ini NPDCCH. NP ini NPDCCH. Gitu kan ya. Nah, di mana pada ini kita pakai ada 10 seperti tadi ya. Ini apa namanya? Yang pertama ya tadi nomor 1, supreme nomor 1 ini adalah NPDCCH. Kemudian ini NPSS, kemudian NSS, kemudian berulang lagi. Jadi setiap 10 berulang. Nah, ini 10 kontak 10 apa namanya? 10 NPDCCH berulang. Gitu ya. Setiap apa namanya? Setelah 10 kali berulang kali. Mulai dari broadcast lagi. Jadi ini maksud dengan berulangan. Jadi apa namanya? Berubahnya setiap 10 dia diulangi lagi 10 lagi diulangi lagi 10 lagi seperti itu dalurnya sampai memperoleh panjang seperti ini gitu ya misalkan ini dipakai panjang ini ya jadi setiap 10 milisecond gitu kan 10 milisecond sampai ya sampai habis gitu kan seperti itu ya nah ini pada sisi downlink nah sedangkan ini pada posisi uplink gitu ya ini pada posisi uplink nah contoh misalkan ini ada DJH itu kan yang dikirim kan dari ini kan, dari apa namanya, dari INP kan, dari BTS-nya lah misalnya. Itu BCH, nah ini nanti ada penjumlahan seperti ini. Misalkan ini diketahui adalah K, kemudian plus N, ya. K ini adalah nilai yang kita ambil tadi salah satu kita ambil ya. Kemudian L, N adalah posisinya, dan ditambah 1. Ya, hasil 12, nanti masuk ke sini. Ya, nah nanti ini dari device yang diterima oleh device ya otomatis bergantung tipenya dari DCI tadi apa gitu ya kalau misalkan tipenya ini misalkan tadi adalah tadi misalkan 12 ya kalau ini 6 ya terpaksa harus 2 DCI misalkan 12 kirim ya ini harusnya ada apa namanya harusnya ada 12 nah ini kita bagi 2 supreme menjadi pada uplink ada 2 supreme jadi seperti ini 6 seperti itu ya. Ya kalau bisa utuh 12 ya seperti ini. Oke teman-teman ya. Ya ini adalah mekanisme penjadwalan. Nah kemudian yang kami lakukan dalam percobaan kami ya, kami mencoba ini 1 NP. Ya, kemudian ada 20 equipment, 20 IoT. Gitu kan. Dalam 1 NP. Ini kan apa namanya eksperimen ya. Kemudian, nah ini terpaksa kami harus menggunakan ya agak otak-atik. Ya inilah teknik fisikanya di sini. Jadi mau otak-atik gitu ya. Jadi mendistribusikan daya yang ditransfer ke perangkat. Nah, daya yang transfer ke perangkat. Ya ini daya transmisi ya, PTX ya, gitu kan. Nah ini kita pakai apa namanya rumus seperti ini SNR ya, SNR pakai fungsi UNR gitu kan. UMR, pemimpin regional bukan. Ini U ini adalah assignment, M ini adalah apa namanya? Sampai lupa ya deh. Yang tadi ada di tabel-tabel tadi ya, tabel beberapa tadi sebetulnya. Kemudian sama R ini adalah petisi, seperti itu ya. Kemudian ini
rugi-rugi ya, rugi akibat pad loss, kemudian ini rugi pad loss gitu ya. Kalau sinyal berlin pasti ada pad loss-nya ya. Kemudian ada lagi rugian karena thermal gitu kan, dan kemudian endothermal itu ada rugi karena thermal, kemudian endo itu karena apa namanya eh, error atau noise ya, noise gitu kan, dikalikan B. Nah, kemudian RB ini adalah bandwidth-nya ya, bandwidth-nya dan bandwidth next ya, ditambah CRC dibagi U kali T kali B. Kemudian dari sini SNR equal yang ini kan daya transmisi. Kemudian ini yang ideal, SNR ideal dalam sini, dan kami memodifikasi ini ada namanya SNR dari equipment. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi RI kali theta gitu kan. Nah, theta ini akibat rugi-rugi akibat perpindahan tadi, perpindahan dari subframe ke subframe. Nah, itu kami perhitungkan juga. Gitu. Sehingga rumusnya seperti ini. Ya, ini adalah RB. Terus kemudian ini adalah ada BW ini bandwidth juga bandwidth efektif ya. Nah, nanti ini ditentukan dari tabel gitu ya. Jadi itu masih seperti ini. Dan kemudian Oke, nah ini BW efektif ya. Kemudian ya singleton ini 0,35, kemudian ya multitone 0,35. Ini kalau ini tabel ini dari kami ambil dari nilai apa namanya? Dari tabel yang ada di apa itu 3GPP ya, 3GPP dari 13. Gitu, termasuk yang bawah ini. Ya, nilai C1, C2 ini sebuah konstanta ya, gitu kan, sebuah konstanta. Ya, jadi kalau SNR efektif ini 1, konstantanya sekian. SNR 16, konstantanya sekian. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian kami juga menentukan nilai-nilainya. Ya. Jadi nilai-nilai mulai dari gain dari antena transmisi, gain dari antena penerima, kemudian yang tadi terbang noise tadi ya kita tentukan delay time device-nya juga kita tentukan antara 100 sampai 30 milisecond. Itu maksimal transmit power ya kita tentukan adalah 23 dBm dan minimal transmit power kita tentukan min 40 dBm. Kemudian interference margin ya ini 3 dBm. Nah, kalau ada teman-teman wah itu transmit power kok minus. Nah, ini ingat dBm itu rumusnya kan ada log ya, min 10 log kan. Nah, itu nanti yang bikin kenapa kok jadi minus. Sebenarnya bukan minus sih, namanya daya kok. Gitu kan. Karena power nggak begitu minus. Cuman karena satunya dilupakan dBm jadinya minus. Gitu ya. Nah, kemudian ukuran dari USD-nya ada 50 byte, jumlah NPDCCH supreme-nya, ya, menurut tarifnya ada 256, dan panjang periode NPDCCH-nya adalah 4096. Nah, kemudian dari tabel ya, tabel transmit box size ini artinya ukuran berapa bit sih gitu kan. Berapa bit sih maksimal. Jadi maksimal ukuran sinyal yang ukuran ini, data yang dibawa. Jadi berapa bit sih kita itu dari tabel di GPP itu ada. Jadi dia tabel dari M dan U gitu ya. M dan U tadi ya resource assignment, kemudian M-nya adalah M pengkodan ya yang tadi apa tadi panjangannya saya lupa gitu ya. Itu adalah M. Ya, jadi dua ini nanti akan ketahuan nilainya. Dan ini tidak kita pakai semua, gitu kan? Tidak kita pakai semua, ada batasan-batasannya. Ini adalah maksimal, karena maksimal kan tidak harus semua dipakai kan ya. Masih nilai maksimalnya ya, gitu kan? Untuk melakukan simulasi. Nah, pada hasil simulasi ini saya kebetulan menggunakan untuk pengoptimasinya. Untuk pengoptimasinya saya menggunakan kami bukan saya, kami menggunakan algoritma SFLA. SFLA itu sample crop leak algorithm, gitu ya. Jadi dasarnya adalah perilaku lompat kodok ya. Apa ya? Kalau orang mainan lompat kodok itu dasarnya itu. Karena ini bukan teman saya, maka saya sebut SFLA ya. Kan sudah ada ya, sudah umum gitu kan. Saya memodifikasi itu. Nah, kemudian pembandingnya saya menggunakan algoritma Ron Robin. Nah, Ron Robin ini biasa dipakai kalau ada pada laptop komputer ya.
Jadi apa namanya penjabarkan OS-nya pada OS itu biasanya pakai error robin, gitu kan. Jadi pakai error bin. Jadi bukan ada apa namanya? Bukan ada yang Vivo ya, bukan Vivo ya. Vivo itu kan sudah paling kuno. Vivo kan versi first out gitu kan. Tidak seperti itu. Kalau error bin juga tidak seperti itu. Dia lebih jago dari NO Vivo. Kemudian apa namanya? Nah, saya perbaiki. Saya mencoba memodifikasi menggunakan SFLE. Meskipun tidak mutlak SFLE karena enggak apa modulasinya juga tidak gampang ya. Nanti jadi pikiran modulasi algoritma orang lain itu comot aja, tidak bisa gitu kan. Karena untuk suatu case tertentu kadang tidak bisa digunakan, akhirnya kita gunakan atau kita tambahin gitu ya, skop parameter atau bagaimana atau kita rubah. Gitu. Tapi karena tidak rubahnya nggak banyak, ya kita nggak mutlak kan 50% berubah, makanya saya nggak berani pakai nama algoritma temuan kami, tapi kita memodifikasi saja. Nah, ini berdasarkan round robin, ya hasil schedule-nya adalah seperti ini. Jadi dari 20 yang tadi, kalau menggunakan pada single tone, ya atau tempat ya, ya ini konfigurasinya seperti ini. V1 didahulukan, antriannya maksudnya ini berdasarkan nama antrian, ya. Itu kan antriannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kalau pakai round robin urut, gitu kan. Kemudian waktu yang diperlukan adalah 30,650 milisecond. Energinya juga 6,97 ini pangkat 10 pangkat 3 gitu ya, megabit. Ini ada megabitnya, megabit per watt gitu ya. Nah, sekarang kita lihat efisiensinya. Dia lebih efisien 2,083 gitu kan, betul energinya. Kemudian urutannya beda. Ya, urutannya tidak lagi berurut 1 sampai 20, tapi 2 dulu, baru 4, baru 6, baru 1, baru 5. Sampai terakhir 3, baru ketiga, 7 ini secara berurut ya, teman-teman ya, gitu kan. Tapi ini apa namanya hasil pakai pengoptimasi ya 19. Anda lihat di sini waktu yang diperlukan jauh lebih singkat, 16,84. Gitu. Demikian untuk multitune. Ini 18,325, ini 8,8. Urutannya juga beda. Untuk apa untuk skenario yang multitune tipe 3 ya, Anda lihat di sini. Ini kan berbeda urutannya. Gitu. Tapi waktunya juga lebih singkat. Gitu kan. Nah, kemudian energinya juga lebih kecil. Lebih efisiensinya lebih gede. Kalau ini kan 0,02 gitu kan. Efisiensinya kecil, ini efisiensinya besar. Gitu kan. Seperti itu. Sampai pada multitune pun juga hasilnya lebih bagus. Gitu. Bisa dilihat, bandingkan. Seperti itu. Ya, nanti kalau misalkan sebenarnya ada tampilan grafik cuma terlalu banyak ya. Jadi tampilan grafik masing-masing single tentu juga ada. Dia optimal pada iterasi beberapa itu ada semuanya. Nah, cuman ini saya langsung ambil apa namanya hasilnya saja. Baik, terima kasih. Demikian ini presentasi saya. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita, gitu teman-teman. Ya, saya senang kali kalau bisa ikut nyumbang ilmuwan gitu ya. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke moderator. Moga Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Agung atas penyampaian paparannya yang sangat detail hasil penelitiannya. Luar biasa. Kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Kami persilahkan, apakah mau menuliskan pertanyaan di chat box ataukah mau langsung dengan mikrofon, angkat tangan, kami persilahkan. Sambil menunggu pertanyaan yang muncul, saya bertanya ke Pak Agung. Ya, Ini apa kegiatan ini sudah dilakukan di Indonesia ya, Pak ya? Bukan di Taiwan lagi ini? Atau kalau yang itu tadi masih di Taiwan, Pak. masih di Tadi. Taiwan? Oh ya, ya, ya. Ya. Jadi kalau terus kemudian kembali lagi ke Indonesia, apa bisa berlanjut itu? Apa kegiatan menulis paper terus kemudian publikasi seperti waktu belajar di Taiwan. Taiwan? Gimana nih Insya kira-kira? Allah bisa. Insya Allah bisa, Pak. Ya, jadi itu yang terbaru ini saya mencoba untuk bagaimana sih pengaruh. Tapi ini saya coba sama komen dengan RIS. Dulu kan saya pernah anukan RIS, Pak ya.
Ya, Behavioral Intelligence Test. Nah, ini saya kombinasikan bagaimana sih NB-IoT dengan RIS ya, itu pengaruh apa namanya pengaruh efek Doppler hmm, sama multipat Pak, gitu ya. Nanti ya, saya ya, bikin kajian itu. Termasuk hmm, apa namanya kalau bagaimana kalau misalkan unitnya itu berjalan. Jadi nanti ya, saya ya, ada yang diam, kemudian ada yang unitnya berjalan. Itu hmm, pengaruhnya gimana? hmm. Seperti itu Pak. Oh, cara apa melakukan katakan eh, eksperimen atau simulasi itu gimana itu untuk menggambarkan situasi seperti yang baru saja disampaikan? Oke, yang pasti ini harus menurunkan rumus baru, gitu Mhm. kan? Karena apa namanya? Karena ya ini kan belum ada Pak ya efek Doppler dari penggunaan NB itu sama antena RIS itu. Ya, Nah ya. itu saya coba untuk menurunkan kebetulan ini masuk di bawah di bawah Hmm, nasional. ya. Saya ajukan alhamdulillah kok diterima. Jadi Hmm. nanti tinggal parameternya aja nanti coba ke Taiwan Pak. Gitu. Ya, ya, ya. Masih anu ya, masih memerlukan induknya ini. Iya, Pak. Soalnya peralatannya mungkin belum ada di Oh Indonesia. iya. Oh, iya. Gitu. Jadi gimana kalau kegiatannya terus kemudian di Indonesia sama sekali eksperimen itu sama sekali tidak bisa dilakukan atau bisa ada yang di apa direkayasa atau bagaimana itu? Eh, ini harus coba untuk rekayasa Pak nantinya untuk Nah, kedepannya Pak. nah, Gitu. Kira-kira nanti kalau misalkan risetnya bisa, kalau di Indonesia katakanlah, misalnya ya ya. kita ajukan mungkin untuk ada perangkat keras yang agak mahal gitu Pak ya. Mungkin kalau misalkan jadi itu bisa dilakukan, sangat memungkinkan Pak. Ya sangat memungkinkan. Gitu. Atau Iya. apa yang kerjasama dengan induknya tadi masih apa bisa diekstend ke Indonesia mungkin lebih bagus lagi kali ya. Jadi coba saya coba aja. Kira-kira gimana Biasanya, prosesnya ini? oke, kalau di sana sebenarnya kalau profesor di sana sih oke aja. Menurut Nah, saya gitu. hmm, Gitu Pak ini. iya, Ya mungkin kalau misalkan apa namanya nanti katakanlah dari di teknologi itu deh Pak Ki. iya, Mungkin dari dalam bidang ini mau nggak apa-apa Pak kita intens untuk melakukan lanjutan risetnya gitu. iya, 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 iya. Monggo aja kalau ada yang overlap, nah, ada yang nah itu. Ya kalau IoT, NB-IoT harusnya kan juga banyak yang memerlukannya ya. Iya Pak. Eh ini saya pernah dengar sih Telkomsel juga jualan Hmm. untuk bandwidthnya NV buat NB-IoT. Tapi yang saya dengar juga sih masih harus perusahaan yang beli gitu Pak. Oh ya ya ya. Jadi jualannya gitu. Kalau perorangan mereka mungkin nggak melayani ya. Kalau Nggak perorangan. melayani ya, eceran nggak melayani ini grosiran. Iya, grosiran betul. Karena mungkin masih dipakai untuk perusahaan begitu Pak. Nah, Untuk NVLT itu. ya, Nah ya. sebenarnya sih mau nggak mau suka nggak suka. Kita kan lagi Indonesia kan lagi kembangkan smart city Pak ya, Ya, smart city. gitu. Hmm. Tapi sampel smart city yang saya lihat hanya menggunakan IoT-nya masih nempel di LTE kayaknya, Ya, nah mungkin gitu. ada terobosan-terobosan dari Pak Agung ini ya, dengan IoT-nya. NB-IoT. Ya, ya. Jadi Pak, Harus, mudah-mudahan. harus sering dipromosikan. Iya Pak, Ya, sebab ini sih kita kurang apa ya, kurang banyak yang mempromosikan ya, ya. problemnya itu. Oke, harus ketemu juga aninya, penggunanya, penggunanya. Iya Pak. Ya, Nah itu yang saya belum punya link ke sana Pak. Misalkan ya. mungkin ada teman-teman di sini yang Nah, mungkin ada yang di Telkomsel atau di ya mungkin yang pasti di Telkomsel saya atau gimana gitu. Kalau misalkan mau diskusi monggo gitu kan. ya. Karena gini, kalau di Taiwan itu risetnya itu didukung oleh provider juga Pak di sana. Hmm. Kalau nggak salah kalau dari tempat saya itu pendukungnya Chunghwa Telecom. Oh ya, ya. Gitu. Nah, mudah-mudahan Indonesia itu bisa artinya teman-teman di provider itu tergerak.
seperti itu. Jadi tidak hanya apa ya, tidak hanya jadi pengguna gitu kan. Betul. Selama Ya, ini semua provider yang saya lihat kan jadi pengguna saja, ya, tidak berani mengawali. Nah, ya. kayak Jungwa itu sama provider juga, tapi mereka berani ngawalin gitu kan. Seperti itu. Karena Ya, mereka melihat di Taiwan istilahnya FPIT pasti akan digunakan secara masif di Taiwan. ya, Seperti itu, Pak. ya. Silakan yang akan bertanya. Oh, teman-teman, kalau ada pertanyaan, Ya, tuh. Ini udah diundang sama Pak Agung nih. Silakan nih ada pertanyaan. Ini kalau di Indonesia masih sendirian atau ada timnya ini, Pak Agung? masih sendirian, Pak. Harus promosi juga di sekelilingnya ini kan Iya, supaya saya juga promosikan ke teman-teman gitu. Ayo, ayo gitu. ya, ya. Gitu, Pak. Coba apa namanya ya? Ya masih berjuang sendirian sih karena belum ya, belum populer di Indonesia. Ya, 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 baru pulang. Nanti harus banyak bergaul dengan kawan-kawan. Ya, Iya, Pak. ya. Terus, Pak. Oke, adakah yang akan bertanya? Karena bidang baru itu kan teman-teman kurang menarik. Ya, ya, kasih rumus tadi langsung pada ini eh, rumus apa itu kan ya itu kan parameter banyak. Iya. Itu sebenarnya kan rumus standar biasa, Pak. Cuman saya coba untuk turunkan pakai apa namanya di saya sinkronkan dengan aturannya trik IPP gitu loh, Pak. Ya, Jadi ya, saya dimodifikasi. ya, Tadi musikannya di sini gitu. ya. Ada pertanyaan? Oh, nggak ada pertanyaan ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri saja ya nih ya, Pak Agung. Atau Iya, Pak. baik, baik kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri acara webinar sore hari ini. Ya mudah-mudahan menimbulkan inspirasi buat kita semua, buat untuk berkolaborasi dengan teknologi inovasi-inovasi yang baru ya. Ini semangat baru ini, dokter baru ini Pak Agung ini. Ya, mudah-mudahan nanti segera ketemu teman-temannya ini. Iya. Baik, terima kasih Pak Agung Mulyo Widodo. Terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang sudah hadir di acara webinar sore hari ini. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Salam sehat-sehat selalu dimanapun berada. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun, Terima Pak. kasih Pak Agung. Iya, makasih sami-sami, Pak. Terima kasih Pak Edi. Makasih, Pak Edi. Ya, Makasih, makasih. Pak Edi. Makasih. Terima kasih Pak Agung, Pak Edi. Ya, Iya, makasih. Pak. Terima kasih sami-sami.